Intinya Vega ini tuh terbilang sangat menarik dari segi desainnya. Jadi memang di sini mungkin cukup ditujukan buat teman-teman yang cukup memperhatikan estetika dari rakitan kalian. Hai, welcome back to 180 Solution. Bersama saya Bayu dan kali ini kita sudah kedatangan sebuah VGA yang mana ini adalah VGA Special Edition dan juga cukup langka. Jadi ya mumpung ada ya, kita akan coba mereview. Ini adalah VGA dari Colorful iGame 3060 Bilibili Esport Edition ya. Jadi ini adalah VGA dari Colorful yang berkolaborasi dengan Bilibili Esport. Well, untuk VGA-nya sendiri mungkin ya memang sama aja sih. Isinya itu sama dengan 3060 yang pada umumnya. Tapi memang di sini bisa kalian lihat nih untuk desainnya ini cukup terbilang lucu ya. Dari ada karakternya, kemudian untuk penggunaan warnanya juga di sini cukup colorful dan ya ini menarik lah. Intinya Vega ini itu terbilang sangat menarik dari segi desainnya. Jadi memang di sini mungkin cukup ditujukan buat teman-teman yang cukup memperhatikan estetika dari rakitan kalian. Mungkin kalau warnanya seperti ini akan lebih cocok kalau kalian pakai yang putih-putih atau yang lebih cerah-cerah ya. Untuk casing juga sudah banyak ya sekarang yang cerah-cerah, jadi ya bisa diperhatikan lah ya untuk warnanya. Ini sayangnya memang nggak RGB ya untuk pinggirannya atau mungkin gambarnya, tetapi ya sudah dibilang cukup bagus sih. Dan kayaknya kita akan bacakan juga untuk spesifikasi dari VGA ini ya buat teman-teman yang belum tahu. VGA ini sendiri itu memang terbilang cukup unik ya untuk 3060 karena sempat menjadi pertanyaan besar bagi para PC enthusiast atau gamers yang menanyakan kok ini VRAM-nya lebih besar daripada 3060 Ti. Padahal kan harusnya yang berembel-embel Ti memiliki spesifikasi yang lebih tinggi ya harusnya. Well, untuk itu sendiri memang terbilang iya sih. Untuk spesifikasi bisa saya bilang lebih tinggi Ti. Meskipun yang paling kelihatan yaitu pada memorinya itu terjadi perbedaan yang cukup jauh. Nah, yang menjadi perbedaan itu adalah pada CUDA cores-nya ya. Untuk 3060 itu menggunakan 3584. Nah, sedangkan pada 3060 Ti itu menggunakan 4864 untuk CUDA cores-nya. Jadi memang perbedaannya itu pada CUDA cores. Untuk VRAM-nya sendiri ya memang berbeda. Untuk 3060 lebih besar di 12 GB, sedangkan pada 3060 Ti itu ada pada 8 GB. Kemudian untuk base clock-nya pada VGA ini itu ada di angka 1320 MHz dan untuk boost clock-nya itu bisa mencapai angka 1777 MHz. Kemudian untuk memory type-nya di sini sama seperti 3060 Ti yaitu menggunakan GDDR6. Well, untuk barang ini sendiri ya, ini karena limited edition jadi di toko kami juga sangat terbatas. Jadi cepat-cepatan nih buat teman-teman yang emang mau beli, langsung aja klik link pembelian yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Ya kalau misalkan kehabisan ya maaf karena memang banyak yang ngincer juga sih karena ini special edition. Well, sepertinya untuk pengenalannya di situ cukup ya. Di sini akan kita coba untuk performanya. Untuk pengujian kali ini kita juga menggandengkan dengan prosesor dari i9 generasi ke-11 yaitu 11900F dan ya ini cukup setara ya untuk performanya. Jadi kita menggunakan prosesor yang at least juga nggak main-main nih untuk performanya. Jadi supaya nggak ada terjadi bottleneck. Dan kita akan langsung masuk untuk pengujian kita yang pertama. Kita akan mencoba pada 3D Mark Time Spy. Pada 3D Mark Time Spy di sini kita bisa mendapatkan skornya untuk grafik ya. Kita fokus aja ke grafiknya. Kita nggak akan fokus ke total score atau CPU score. Kita di sini hanya fokus ke GPU score. Untuk GPU skornya itu kita bisa mendapatkan 8271. Kemudian untuk grafik tes satunya itu kita ada di angka 54 FPS. Sedangkan untuk yang grafik tes 2 itu kita ada di angka 46 FPS. Next kita akan cobain juga pada V-Ray. Nah, untuk V-Ray ini sendiri kita juga menguji coba pada GPU-nya saja tanpa CPU. Untuk hasilnya pada GPU tes kali ini itu kita bisa mendapatkan 319 MP. Dan kayaknya pengujiannya cukup situ aja ya untuk yang ya rendering. Kita akan langsung masuk ke pengujian game. Untuk pengujian game yang pertama di sini kita cobain main game Doom Eternal. Pada game Doom Eternal ini sendiri kita menggunakan grafik settingannya di Ultra Nightmare dan juga untuk resolusinya kita sama ratakan ya sama nanti semua gamenya. Di
sini kita pakai 1440 pixel. Dan pada game Doom Eternal, di sini kita bisa mendapatkan FPS-nya start kira-kira dari 120 sampai dengan 180-an FPS. Well, memang nggak stabil ya, naik turun ya kalau di Doom Eternal, tapi at least kita masih menyentuh angka 120 ke atas nih untuk FPS-nya. Setelah kita cobain Doom Eternal, kita langsung masuk pada game Shadow of Tomb Raider. Di sini kita nyobain pakai benchmark ya. Dan untuk settingannya di sini sama, resolusinya 1440, dan untuk presetnya di sini kita pakai yang highest atau ultra. Dan setelah kita cobain untuk benchmarknya, bisa dilihat sendiri untuk FPS-nya di sini kita mendapatkan rata-rata FPS itu di angka 75 FPS. Next, di pengujian berikutnya kita nyobain Horizon Zero Dawn. Di game Horizon Zero Dawn ini kita juga pakai preset yang paling mentok, yaitu Ultimate Quality. Dan kita cobain di benchmark. Untuk hasilnya sendiri di sini juga ya lumayan lah ya. Di sini kita bisa mendapatkan average FPS-nya 62 FPS dengan skor 11.349. Next, pengujian game berikutnya kita nyobain Assassin's Creed Valhalla. Di sini kita pakai resolusi yang sama 1440, dan juga untuk presetnya kita pakai yang ultra high atau yang paling mentoknya juga. Dan untuk hasilnya di sini memang cukup mengejutkan karena kita nggak bisa nembus 60 FPS ya. Untuk average-nya di sini kita ada di angka 53 FPS. Kemudian berikutnya ada game The Medium. Ini adalah game horror yang cukup unik karena ketika kita masuk ke dunia paralel, ini akan tersplit menjadi dua sehingga kita merender dua dunia sekaligus. Dan untuk game ini sendiri kita bisa mendapatkan FPS yang masih cukup bagus, yaitu di angka 50 hingga 90 FPS. Ini kita menggunakan preset high alias rata kanan. Dan yang terakhir di sini kita nyobain Cyberpunk 2077. Untuk Cyberpunk ini sendiri kita nyobainnya di preset ultra, kemudian untuk DLSS-nya kita cobain yang quality. Dan untuk hasilnya di sini memang cukup mengejutkan ya, karena terbilang mungkin kurang menyenangkan karena FPS-nya kita hanya mendapatkan 25 hingga 35 FPS nih. Well, memang kelihatannya kurang ya untuk hasilnya, sehingga kita cobain untuk merubah DLSS-nya menjadi ultra performance. Dan ternyata benar aja untuk hasilnya sendiri terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Dari yang awalnya 25 hingga 35 FPS, kali ini kita bisa mendapatkan 50 bahkan hingga 60 FPS. Dan memang untuk Cyberpunk sendiri juga masih berat ya gamenya, dan ya mungkin memang banyak bug-nya. Kayaknya untuk tes ini kita masih oke lah ya untuk Cyberpunk. Dan untuk game-game lain yang misalkan juga menggunakan DLSS, mungkin untuk VGA ini sendiri itu masih belum direkomendasikan kalau kita pakai quality ya. At least pakai aja di balance atau di performance supaya kalian bisa mendapatkan FPS yang lebih maksimal. Dan kita sudah sampai ke penghujung video kita kali ini. Gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira VGA ini menarik nggak buat teman-teman? Karena dari segi performanya juga sudah bagus, dan juga untuk segi desainnya nih yang paling menonjol pada VGA ini. Ini adalah VGA Special Edition, dan jangan sampai kalian kehabisan karena ya nggak tahu bisa kapan keluar lagi. Apakah akan rilis atau mungkin nggak rilis lagi? Ya kita nggak tahu ya. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian menginginkan VGA ini, kalian bisa langsung kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri, and peace out.